dari kelompok 2 Public Relation akan mempresentasikan sebuah makalah. Namun, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Udah saling kenal tapi belum sayang-sayang. Perkenalkan, aku Liana, dan ini Marzul, dan ini Junita, dan yang terakhir Mia. Kita akan membahas tentang press release. Disimak ya. Terima kasih. Apa itu press release dan apa perbedaannya dengan berita? Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR dan disampaikan kepada pengelola pers untuk dipublikasikan dalam media tersebut. Adapun keuntungannya yaitu lebih berpengaruh daripada iklan dan dapat menghemat anggaran PR. Apa itu berita? Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa yang penting dan berdasarkan fakta yang disampaikan langsung kepada masyarakat secara cepat. Perbedaan press release dengan berita, press release dibuat oleh PR sedangkan berita dibuat oleh wartawan. Press release berupa peristiwa yang direncanakan, sedangkan berita peristiwa yang rekayasa. Press release untuk menumbuhkan citra perusahaan, sedangkan berita sebagai kontrol sosial. Dalam praktik, ada dua faktor yang menentukan di mau tidaknya press release yang dikirim public relation. Pertama adalah faktor penulisan atau kaidah jurnalistik, dan kedua adalah kualitas hubungan media atau press relation. Berkaitan dengan faktor penulisan, ini hal-hal yang membuat press release tidak dimuat media. Ini disebut sebagai kesalahan public relation dalam menulis press release antara lain. Poin A, rilis tidak mengandung news following. Poin B, teknik penulisan rilis yang jelek. Poin C, rilis salah media dan salah sasaran. Poin D, terlalu sering mengirim rilis. Poin E, PR gagal dalam membuat beda dengan kompetitor. Poin F, rilis terkesan sebagai alat promosi langsung. World Friendship menyebut tiga jenis press release yaitu product release mengumumkan produk-produk baru, memberikan informasi yang relevan mengenai fitur dan manfaat produk serta memberitahu bagaimana informasi tambahan dapat diperoleh. Statement release lebih luas daripada product release karena menyampaikan berbagai isu yang relevan dengan perusahaan. Feature release merupakan penjelasan yang rinci mengenai produk atau program lain yang layak diberitakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik menulis press release. Penulisan press release layak dimuat apabila cara menulisnya seperti halnya wartawan menulis berita langsung atau disebut straight news dengan gaya piramida terbalik. Penulisan dengan gaya piramida terbalik ini digunakan dengan alasan pertama, pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita yang faktual. Kedua, redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan press release. Untuk itu, teknik penulisan press akan saya jelaskan sebagai berikut. 1. Dimulai dengan membuat lead, teras berita, atau kepala berita sebagai paragraf pertama yang mengandung unsur 5W plus 1H. 2. Setelah menulis lead sebagai paragraf pertama, kembangkan lead itu dalam paragraf kedua untuk menjelaskan atau mendukung paragraf pertama yang perlu dijelaskan. Kemudian masuk kepada tubuh berita. Ketiga, Austin menyarankan agar PR membaca surat kabar lokal dan nasional dan mempelajari gaya bahasa yang mereka gunakan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang background. Background adalah informasi dasar yang membuat uraian penopang bagi tulisan wartawan. Bisa berisi uraian singkat tentang perusahaan, karyawan, investor, visi misi perusahaan. Background adalah tulisan yang berisi informasi yang tidak tersampaikan lewat press release karena keterbatasan ruang di media massa. Background juga biasanya berisi tentang informasi perusahaan
perusahaan, karyawan, sampai peristiwa yang berkaitan dengan topik. Untuk fungsi background adalah yang pertama, mempermudah pekerjaan media. Yang kedua, mendorong awak media untuk menggali tulisan lebih lengkap. Yang ketiga, mengantisipasi awak media tidak berusaha payah mengontak PR. Lalu di sini ada beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang atau background sendiri. Yang pertama ada kondisi ideal, mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Lalu yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Ada pembahasan tentang factsheet. Factsheet atau lembar fakta merupakan gambaran umum dari sebuah perusahaan, produk, jasa, atau sesuatu permasalahan yang bisa disajikan dalam bentuk dokumen, laporan, atau outline dan biasa disebut oleh seorang praktisi humas. Lalu di sini ada dua jenis lembar kata atau factsheet. Di sini lembar fakta berisi profil perusahaan yang membahas informasi dasar dari perusahaan tersebut. Kedua, lembar fakta berisi peristiwa atau kejadian yang menyediakan fakta dan data mengenai aktivitas yang akan datang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari factsheet. Kelebihan lembar kata atau factsheet dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks ke dalam beberapa bagian yang mudah difahami, dengan membagi setiap bagian dari lembar fakta tersebut ke dalam subjudul yang menarik. Kelemahan dari factsheet atau lembar kata itu ialah tidak memiliki gaya dan format penulisan yang paten, dikarenakan masing-masing instansi sering mempergunakannya untuk kepentingan yang berbeda-beda.